Ya, kita ada lagi kembali di modul yang baru ya. Ini adalah modul untuk otot dada. Otot dada adalah salah satu otot besar yang sangat populer dalam dunia fitness, dan kita akan membahasnya secara lebih saintifik hari ini ya. Oke, seperti biasa ya, file atau slide ini akan selalu muncul untuk mengingatkan lagi kepada teman-teman semua muscle centric training approach dari Rai Institute, karena the science of muscle building ya. Kita berbicara tentang memperbaiki komposisi tubuh, menaikkan otot, menurunkan lemak. Tulang supaya kuat, otot harus dinaikkan atau ditingkatkan. Caranya adalah melalui latihan beban. Maka latihan beban yang tepat adalah yang langsung berhubungan dengan si otot itu harus dipakai semaksimal mungkin. Masuk akal ya? Makanya di sini kita membahas banyak tentang bagaimana caranya supaya beban itu bisa diserap oleh si otot secara lebih maksimal. Saya akan mengambil contoh ya. Misalnya ada beban, misalnya melakukan bench press sebagai latihan untuk otot dada, atau bahkan misalnya push up ya, juga untuk otot dada misalnya. Gerakan push up, kita misalnya ada seperti yang saya sampaikan di modul sebelumnya, bahwa otot primer atau otot yang menjadi target utama haruslah menerima beban yang terbesar ya. Maka otot-otot sekunder atau otot-otot pendukung sebisa mungkin, sesedikit mungkin mengkontribusikan dalam menggerakkan beban. Dia jadi hanya pendukung supaya si otot utama ini, otot primer, menerima tekanan paling besar. Jadi 50 kilo itu dengan teknik yang kurang baik bisa jadi 10 kilo masing-masing otot, sehingga hanya si otot primer itu, si otot dada yang menjadi target, ternyata hanya menyerap 10 kilo dari si beban. Nah, bagaimana caranya sebagai personal trainer kita improve di sana? Bayangkan klien kalau latihan sendiri atau member latihan sendiri sudah bisa melakukan teknik yang mudah ini, yang ibaratnya low level teknik sudah mereka miliki, masa kita sebagai personal trainer hanya melanjutkan apa yang dia punya aja? Masa kita sebagai personal trainer hanya memberikan instruksi yang bahkan kalah atau tidak sebagus tempelan yang ada di mesin? Ya, kita harus improve lebih dari itu supaya si otot-otot yang menjadi pendukung ini tidak mengkontribusikan terlalu banyak, just enough supaya dia, si otot primer, entah itu dada, entah itu paha, entah itu punggung, entah itu biceps, triceps, deltoids, ya, quadriceps, hamstring, calf, ya, apapun itu, dialah yang menjadi penanggung jawab terbesar, penanggung jawab maksimum. Beban bisa sama 50 kilo, tapi kalau misalnya katakan 4 otot ini yang menjadi penunjang hanya mengambil 15 kilo, maka si otot utama menjadi kontributor maksimumnya di 35%, sama-sama 50 kilo. Tapi yang tadi gerakan pertama, semuanya masing-masing sama rata 10 kilo menjadi 50 kilo. Di gerakan kedua dengan teknik yang lebih bagus, sekundernya 15, primernya 35. Itulah peran kita sebagai trainer, bagaimana memahami teknik atau kuncian apapun yang kita perlu lakukan supaya si otot target adalah si penanggung jawab terbesar untuk menggerakkan beban itu. Dan ini berarti hampir tidak ada hubungannya dengan berapa kilo yang bisa diangkat. Kalau kita di gym melihat seseorang lebih kuat hanya dengan angkatan yang lebih tinggi, tetapi apakah benar-benar bisa diserap oleh si otot maksimalnya?
Makanya ada yang merasa saya sudah latihan lebih berat dari dia, tapi kenapa dia lebih jadi? Ya, itu sangat besar hubungannya dengan apa yang baru saya jelaskan 5 menit terakhir ini. Iya, kembali lagi ya, dalam menerapkan overload, gerakan sebaiknya ada 4 hal ini ya. Halus, lambat, spine yang terjaga kurvanya, dan seimbang. Spine terjaga kurvanya ini adalah perut yang dikunci, lock the core bahasa sederhananya ya. Kalau misalnya dengan teknik yang salah pun ya, teknik yang tadi misalnya yang semuanya dari 5 otot yang tadi saya bilang ceritanya beban 50, 10, 10, 10, 10, 10 sehingga akhirnya 50 kilo, tetapi apabila kita mengikuti 4 prinsip ini saja, kualitas latihannya sudah meningkat. Pelan-pelan si otot target, pelan-pelan yang tadinya 40-10, lama-lama bisa menjadi 20-20. Lama-lama bisa menjadi 20-30 maksudnya ya. Karena 50 kilo tadi. Halus berarti tidak dihentak. Apa yang kita perlu develop dari mata kita? Kalau ada hentakan, ada kepanikan, mau buru-buru turun, mau buru-buru naik, ada sedikit gitu, kita sudah perbaiki. Tujuannya apa? Untuk menghindari cedera, karena biasa hentakan itulah awal cedera ya. Sekaligus meningkatkan yang namanya time under tension kepada si ototnya. Kebanyakan hentakan itu terjadi karena mau meminjam kekuatan dari tendon. Ya, tendon memang lebih kuat, lebih kurang 7 kali lipat daripada serabut otot. Dan tendon itu ada di ujung otot. Makanya kadang kita suka cenderung mau minjem tenaganya tendon. It's fine, tapi hati-hati. Ada titik di mana kita tidak bisa melakukan itu lagi. Karena kalau kita lakukan, otot bisa berisiko robek. Jadi kita buat sehalus mungkin, kemudian lambat. Lambat berarti kita bilangnya apa? Dirasakan naik dan turunnya di otot yang dilatih atau menjadi target. Jangan fokus kepada gerakan A ke B, tapi fokus bagaimana supaya si otot ini terus merasakan. Waktu di puncak, dapatkan tekanannya sampai 100, pelan-pelan turun, jangan sampai hilang. 100 itu turun mungkin berkurang jadi 40%. Setelah di 40%, kita mau kuat, kita kembalikan lagi ke 100, boleh. Ya, jadi itu seperti yaitu tensi yang masih ada di 100%, hanya berkurang saja ke 40 atau 30, kita kencangkan lagi ke 100. Hanya dengan cara lambatlah, kita akan menguasai teknik untuk permainan tensi itu, sehingga time under tension masih bisa terjadi. Mengunci core, ya, apa yang teman-teman perlu develop dari mengunci core ini, ya, adalah mata yang kita juga mengamati. Perutnya kalau mengunci core dengan nafas ada di dada, ya, karena tidak mungkin bernafas di perut. Kalau core sedang dikunci, mana mungkin bernafas di perut. Perut kalau bernafas akhirnya kembang kempis lagi. Dengan spine yang terjaga kurvanya, berarti kita harus menjaga, melihat, memiliki mata untuk melihat dia perut yang terjaga itu dengan terkunci, maka bernafasnya harus lewat dada, tidak bisa lagi lewat perut, ya. Dan berarti apa? Itu mata kita harus lihat. Kalau kita melihat perutnya sudah mulai bergerak, kita bilang tahan lagi supaya nafasnya diatur pindah ke dada. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya olahraga adalah sejenis stres juga ke dalam tubuh kita, ya, external force, satu stres yang kita aplikasikan, kita tempatkan ke tubuh kita. Nah, stres ini sebenarnya di antara stres-stres lainnya, stres olahraga adalah stres yang paling bisa diatur dosisnya, ya. Contoh, kalau misalnya tabrakan, stres lainnya, jatuh, stres sakit hati, stres kecewa. Nah, bagaimana caranya kita atur dosisnya? Kan gitu. Itu tergantung kepada misalnya kalau kecewa kan berarti harapan ketinggian gitu. Untuk mengatur dosisnya udah harus dari awal gitu ya, dan itu tidak bisa kita lakukan kadang. Misalnya juga stres tabrakan gitu. Yes, kalau kita misalnya mengerti untuk misalnya mengerem dulu sehingga nabraknya jadi lebih halus gitu ya. Tapi tetap aja kan yang namanya tabrakan tetap harus
ada benturan itu gitu misalnya. Atau jatuh, bisa nggak bilang, aduh nanti jatuhnya nih yang halus ya, jangan yang kenceng-kenceng gitu, kan nggak bisa. Gitu. Tapi satu-satunya stres yang bisa kita atur adalah dosisnya ada di stres olahraga, dan itu bisa kita atur right at that moment. Makanya sebenarnya stres sendiri nature-nya adalah bernafas lewat dada, bukan bernafas lewat perut ya. Jadi dengan bernafas lewat dada, nature-nya adalah di olahraga, which is fine ya, tetapi setidaknya kita terkontrol dan terkendali. Dan yang berikutnya adalah seimbang. Seimbang berarti apa? Kanan dan kiri mengkontribusikan yang sama ya. Range of motion terutama. Kita kadang suka melihat bahwa biceps ya, waktu dilakukan curl itu terutama dumbbell ya yang lebih independen. Kalau barbell kan saling terkoneksi. Tapi kalau dumbbell begitu independen, kita melihat bahwa naik turunnya aja kadang mungkin yang lemah akan kelihatan lebih cheating gitu. Bahkan mungkin bahunya akan sedikit lebih bergerak misalnya. Jadi kita perlu untuk ingatkan lagi seimbang di sini. Untuk kasus misalnya di modul dada, berarti otot dada di sini. Apa yang kita bisa perhatikan? Perhatikan seimbang itu ada di mana? Di kuncian belikat, nanti kita bahas ya. Kuncian belikat, kemudian ayunan range of motion-nya juga, atau bahkan misalnya apabila bisa terlihat kontraksi pada otot dada terutama di bagian atas ya, supaya kelihatan seperti itu untuk memungkinkan kita mengatakan yes, dia sedang berlatih dengan tepat. Nah, membayangkan ini semua, bahkan seimbang juga di latihan dada itu berhubungan dengan posisi siku. Ya, ada yang nanti kalau sudah tidak lebih kuat waktu melakukannya aja ya, sikunya yang lemah tidak pede akan lebih tinggi, dan yang pede akan lebih kuat, dan pede akan lebih rendah. Jadi ketinggian siku aja sudah bisa menentukan seimbang atau tidaknya bench press, squats atau apapun itu dilakukan gitu. Terutama kalau ketinggian siku berarti di latihan otot dada. Dan ini bisa terjadi di mana aja. Dumbbell, barbell, Smith machine, plate loaded, deselektorized, semuanya bisa terjadi. Ya, pendekatan praktis ya buat visualisasi gambar yang sempurna, tapi tentunya dengan pengetahuan yang jelas. Jangan kita pikir sempurna dalam arti kira-kira kalau ada di foto majalah ya. Kita perhatikan tulang yang harus bergerak ya. Target otot yang mengeluarkan tenaga kontraksi untuk melawan tensi beban ya. Berdasarkan beban yang dipakai, range of motion-nya juga harus kita kendalikan. Nah, ini adalah anatomi untuk otot dada, terdiri dari dua, pectoralis major dan minor ya. Ini adalah gambar lainnya yang melibatkan satu lagi, coracobrachialis ya, yang ternyata memiliki origin yang sama, yang serupa dengan si pectoralis minor ini. Ya, ini pectoralis major. Dia originnya di sini, insersinya ada pada tulang lengan atas ya. Uniknya dengan pectoralis major, meskipun originnya banyak, sebenarnya juga sampai ke sini ya. Ada sebagian kecil dari origin otot dada atas ini di tulang kerah. Sisanya ada di tulang dada ya, sampai ke rusuk ya, pangkal rusuk juga ada. Nah, menyadari akan kompleksitas dari origin yang begitu luas ini, maka kita mengetahui bahwa meskipun dia hanya satu di insersinya, kita perlu melatih sesuai dengan angle atau sudut yang ada. Tetapi kalau kita melihat kebanyakan bench press ya, yang sebenarnya fokusnya sudah di gerakan yang cukup vertikal, seperti yang saya sampaikan bahwa di latihan beban itu samakan arah serabut dengan arah perlawanan gerakan kita. Ya, bebannya menekan ke sini, kita melawan dengan arah perlawanan otot atau gerakan dari sendi, dan kita akan dapat selaraskan dengan si arah serabut. Menyadari akan hal ini, ternyata sampai ke bawah pun serabut otot kita tidak terlalu banyak yang menyebar ke bawah dan masih memiliki tendensi
horizontalnya sama, ya, cukup banyak. Jadi ada kesan bahwa seolah-olah kalau incline untuk otot dada atas, which is true, flat bench press untuk otot tengah, kemudian ada decline bench press untuk otot bawah, dan ternyata mungkin tidak demikian adanya, ya. Otot di decline pun otot dada atas akan terkena, tapi memang mungkin tensinya, persentasenya lebih rendah di atas. Kalau decline persentasenya lebih banyak di bawah. Kalau di flat secara umum akan menyebar rata. Kalau di incline lebih besar mungkin di area ini, ya, seperti ini, besarnya di bagian atas, di bagian bawahnya lebih sedikit. Tapi tekanannya pasti semua dapat, ya. Jadi bukan soal incline untuk otot dada atas, decline untuk otot dada bawah, tengah, kemudian ada yang mengatakan flat untuk otot dada tengah. Tidak benar adanya seperti itu, ya. Tensinya memang lebih besar, tapi semuanya kena. Itu satu. Yang kedua adalah ada yang mengatakan nih, melakukan cable crossover atau kabel ternyata bisa seolah-olah otot bagian dalam, otot tengah, otot dada bagian dalam. Sorry to say, dengan nature dari gerakannya ini dan origin dan insertion, kita sudah pasti melatih semuanya secara seimbang, ya. Kontraksi seolah-olah di sini bisa diisi supaya lebih tebal di sini, hampir tidak mungkin terjadi. Karena apa? Untuk bisa mengatakan otot dada dalam terlatih dan bisa menebal, ini tidak menebal tapi menebalnya hanya di sini karena ini bagian yang seolah-olah lebih tipis, maka serabut otot dada itu harus begini, harus turun tegak lurus vertikal ke bawah, dan tidak ada yang namanya otot serabut dada yang seperti itu. Sehingga ide untuk mengatakan melatih otot dada dalam itu sebenarnya adalah pandangan yang keliru. Oke. Ini adalah pectoralis major, ya. Actionnya adalah aduksi, ya, dan flexion and medial rotation of the arm, ya. Jadi ada sedikit rotasi dan kemudian ada aduksi juga, ya. Aduksi terutama horizontal adduction untuk otot dada. Pectoralis minor, ya, actionnya adalah untuk menstabilkan scapula dengan drawing it inferiorly dan anterior ke depan, ya, melawan dinding torasik, ya. Dinding torasik berarti yang rusuk bagian belakang. Nah, kita akan bahas langsung semuanya karena memiliki prinsip yang sama, baik dumbbell, mesin, atau barbell. Instruksi dan visual checklist untuk chest press, ya. Perhatikan di sini sebagai trainer, kita perlu melihat bahwa satu, siku selalu ada di bawah pergelangan, tidak mengayun ke belakang. Ini adalah kesalahannya, ya. Sebaiknya seperti ini. Dus, ya. Do-nya adalah sebaiknya siku persis di bawah pergelangan, bukan di belakang. Perhatikan. Kemudian jaga agar titik terendah ada di saat siku mencapai frontal plane. Jadi kita bisa membayangkan ini frontal plane kita, ya, atau tubuh kita. Titik bahu, kalau kita slice secara horizontal, siku kita sebaiknya jangan turun di bawahnya, gitu. Itu maksudnya, ya, idenya. Kemudian dus yang lain adalah bila beban ringan atau dalam tahap pemanasan, maka siku sebenarnya bisa turun lebih rendah dari frontal plane. Penurunan ke sini menjadi centang hijau apabila bebannya ringan. We can work with available range of motion. Range of motion yang ada silakan kita pakai, ya. Tetapi semakin berat beban, maka jangkauan rentang geraknya bisa lebih dibatasi dan kecepatan geraknya pun bisa lebih lambat. Niat geraknya seolah ingin membawa kedua sisi dalam forearms merapat ke tengah. Jadi mengindahkan nature-nya yang namanya horizontal adduction, aduksi horizontal. Lengan dari sini, lencang samping ke lencang depan. Kalau memang udah terbatas karena di sini adalah genggaman barbel, maka tidak bisa masuk lagi lebih jauh, ya. Tapi kalau dengan kabel mungkin bisa masuk sedikit lebih jauh. Tapi idenya adalah untuk melakukan horizontal adduction ini. Ini adalah foto apabila kita melihat seseorang melakukan dari atas, ya.
Untuk range of motionnya 10% teratas dan 20% terbawah tidak kita lakukan. Itu hanya bahasanya saja. 20% terbawah dan 10% teratas kita tidak lakukan, ya. Karena biasanya memang sudah terbatas dari spasi lengan baik pada dumbbell maupun pada barbell ataupun pada mesin. Karena mesin tidak ada yang mesin bench press yang memang menutupkan. Dia pasti ada rongga supaya kita pemakai bisa masuk. Dus yang lain, ya, number one adalah stres dan risiko tinggi pada persendian bahu. Ya, kalau misalnya kita melihat di sini berarti apa? Hati-hati, sikunya itu jangan terlalu tinggi. Ini nomor 1 nih. Ini yang tadi saya bilang persis, ya. Bukan saja di sini, ya, tapi di arah ketinggian bahunya. Nomor 2 adalah ideal, ya, stres dan risiko rendah pada persendian bahu, efektivitas pada otot dada relatif lebih baik. Nah, bisa dilihat bahwa ini hampir tidak ada jarak dari kepal dengan sendi bahu. Ini sudah ada lebih banyak jarak, jadi sendi bahunya sudah lebih mengalami stres yang lebih kecil. Dan yang nomor 3 sudah melatih lebih banyak otot bahu. Anywhere dari sini sampai ke bawah, kita available untuk lakukan, tapi sudah akhirnya menjadi gerakan yang namanya shoulder front raise, ya. Dus lagi, nah ini berarti banyak sekali nih visual checklistnya buat teman-teman, ya. Pertemukan kedua belikat di tengah dan kunci belikat sepanjang set berlangsung, ya. Ini sebenarnya ada kuncian belikat sedikit, tapi kita asumsikan ini sebenarnya sudah terbuka karena ini gambar yang di paling ujung kanan ini adalah yang lebih terretraksi, belikatnya dikunci. Bahasanya kalau di saya adalah, bayangkan Bu, Pak, kalau di sini ada koin atau ada pensil yang ingin kita cubit, dan jaga cubitannya supaya pensilnya jangan jatuh sepanjang set, ya. Jarak lebar genggaman bermula alamiah seperti gambar di samping, ya. Kelebaran bisa dari cukup lebar, tapi jangan terlalu lebar, ya, sampai ke lebih kurang selebar bahu, ya. Nah, untuk wide grip bench press, potensi mengkontraksi otot dada di puncak gerakan sebenarnya lebih sedikit, ya. Mengapa? Karena dia cukup lebar sehingga ada available, karena dia ini udah mendekati lurus. Dari mendekati lurus ini, available range of motion-nya hanya dari flat ini, naik sedikit aja, mungkin lebih kurang 45-60% atau 60 derajat. Nah, tidak bisa sampai full 90 derajat. Memiliki range of motion yang lebih terbatas, ya pasti, ya. Dan ada area tekanan sendi yang lebih besar, ya, memang benar sekali. Tapi biasanya dengan sendi yang sehat, ini adalah bagian untuk melatih range of motion yang mungkin sedikit lebih lemah dari otot dada. Jadi aplikasi beban di wide grip bench press sebaiknya lebih ringan, ya. Memungkinkan persendian tetap terkunci sepanjang range of motion. Nah, ini yang justru mungkin salah satu keuntungan dari wide grip bench press, memberikan rentang gerak ini efektivitasnya tinggi, ya. Rentang gerak ini efektivitasnya tinggi karena apa? Kuncian belikatnya bisa maksimal dengan pegangan yang lebih lebar. Ini katakan pegangan standar, ya, di bench press biasa, ini yang lebih lebar. Karena lebar, maka kunciannya bisa terjaga. Nah, kita melakukan ini lebih gampang. Tapi kalau misalnya kita mau mengayunkan lagi, belikatnya mau nggak mau ikut. Karena belikat itu dengan tulang lengan terhubung dengan otot teres minor. Jadi begitu lengan kita bawa sapu ke depan, maka teres minor sebagai penghubung si tulang lengan dengan tulang belikat, mau nggak mau membawa si tulang belikatnya ikut ke depan. Sehingga mau tidak mau di berbagai gerakan crossover yang sampai full ke depan, tulang belikatnya akan terbuka. Medium grip bench press ini juga cukup baik, ya, menawarkan, lihat nih, sudutnya menjadi lebih banyak dibandingkan yang tadi. Sudutnya sedikit lebih kecil, ini sudut lebih banyak, berarti range of motion-nya lebih maksimal. Potensi mengkontraksikan otot dada di puncak gerakan sedikit lebih besar, ya. Dan kita juga bisa membayangkan, jangan didorong, melainkan membawa kedua sisi forearm ke dalam. Ini tentu tidak mungkin terjadi, ya.
tidak mungkin genggaman tangan ini bisa bergesek masuk ke dalam, ya, karena genggamannya sudah tertekan oleh beban yang cukup berat. Tapi hanya dengan melalui visualisasi itu dan niat gerak seperti itu, maka kontraksi di otot dada akan lebih maksimal lagi. Memiliki range of motion yang lebih luas dan panjang. Nah, satu lagi yang sebenarnya tentang retraksi atau penguncian belikat ini yang teman-teman bisa coba lakukan sendiri untuk praktek di tempat sekarang, ya. Coba kita sekarang sama-sama, ya, lakukan yang namanya seolah-olah nih. Kalau kita tidak melakukan retraksi, kita kan membungkuk berarti. Nah, kita sambil membungkuk, kita dari lencang samping ke lencang depan. Banyak gak kontraksi otot dada? Kalau kita tidak sengaja, kita diamkan saja tanpa niatan apa-apa. Padahal sudah melakukan horizontal adduction. Ternyata otot dada tidak berkontraksi cukup banyak. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Kita kunci belikat kita, ya. Berarti kita tarik belikat kita ke belakang di saat lengan masih lurus. Dengan tarikan belikat ini ke belakang, ya, kemudian kita ayunkan sama secara horizontal, maka teman-teman bisa merasakan sendiri di otot dada kontraksinya langsung meningkat, padahal tidak ada bebannya. Dan inilah keuntungan mekanik dari mengunci belikat yang memungkinkan kita untuk kita aplikasikan dengan aplikasi beban. Ya, nextnya adalah incline, ya, incline bench press. Tekanan beban hadir di rentang ROM yang lebih lemah. Ini agak harus hati-hati, ya. Lihat titik biru ini, dua garis biru ini, ya. Titik biru ini menggambarkan bahwa sebenarnya inilah rentang lemah dari range of motion kita. Jadi melakukan incline ini, rentang lemahnya sangat besar. Dan saya kalau tidak salah banyak cedera bahu maupun cedera pada otot dada terjadi pada gerakan incline. Makanya kita perlu hati-hati di sini untuk menetapkan incline-nya. Batasi range of motion, ya. Jangan turun terlalu banyak, ya, lebih rendah daripada sendi. Kalau misalnya di gerakan atau di beban warm up, boleh mungkin kita melakukan itu, tapi kalau di beban inti sebaiknya sudah dibatasi. Tidak membatasi ROM, ya, berarti menggunakan beban yang lebih ringan, ya. Sudut ketinggian bench umumnya tidak lebih dari 30 derajat. Ini saya cari 30 derajat persis, ya. Ini bench yang kira-kira cukup umum. Semakin tinggi sandaran bench, semakin besar tekanan berpindah ke bahu bagian depan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh ya, saya mau program latihan saya incline dada sampai ke bahu, ya, boleh saja, ya. Tapi sebaiknya incline tidak lebih dari 30 derajat. Saya sendiri cenderung mengangkat di satu nomor lubang saja sudah cukup. Atau bahkan secara lebih konvensional lagi, diberi tatakan plate di sini supaya ketinggiannya hanya naik sedikit, mungkin 10-15 derajat. Nah, itu menurut saya lebih kurang cukup ideal untuk melatih otot dada bagian atas. Ya. Nah, mengapa kita bilang hati-hati nih? Kalau bisa turunnya jangan sampai ke sini. Ini siku, ini lengan atas, ini siku kita. Ini adalah posisi forearms kita, ya. Karena terjadi stretch pada bahu yang cukup besar dan stretch pada otot dada dan stretch pada sendi bahu, ya. Ini rotator cuff. Ini adalah teres minor yang tadi saya bilang yang menempel pada belikat, sehingga kalau misalnya lengan kita sapu ke depan, maka belikat harus ikut maju karena si teresnya ikut terbawa, ya. Lihat kompleksitasnya. Ini ada bursanya, makanya kita bilang jangan terlalu tinggi, sehingga ini sebenarnya menjelaskan yang ini nomor 1, ya, supaya si bursanya tidak terjepit, bahkan supaya si supraspinatus ini juga tidak terjepit. Bursa ini berfungsi untuk mencegah, melindungi si supraspinatus menekan langsung pada akromionnya, ya. Jadi perlu kita perhatikan di sini bahwa tension yang alami itu sebaiknya seperti apa, ya. Oke, sekarang pada decline bench press, ya, kurang dianjurkan, ya. Gerakan naik turunnya positif negatif tidak sesuai arah serabut otot.
Nah, itulah mengapa ya. Apabila disesuaikan, maka akan terjadi internal rotation dari bahu. Ya, bebannya mau turun ke bawah, ya. Kemudian kitanya sudah kena di rotasi internal dan semakin kita turun, ya, maka tekanan dari beban ini akan semakin besar di titik yang kuning ini, di titik hitam, ya. Bisa dilihat bahwa ternyata tekanan bebannya ke bawah, sementara serabutnya di sini. Jadi sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini saya sampai coba berusaha menggambarkan kira-kira posisi bahu kita, ya, dengan keinginan kita untuk misalnya lengan enaknya sebenarnya melakukan gerakan hitam ini. Tapi kalau kita jaga karena mengikuti si garis gravitasi beban menjadi si garis putih, ya, inilah tekanan yang terjadi pada otot bahu kita. Sendi bahu, ya, sendi bahu kita ini rumah sendi bahu. Ini ceritanya si tulang lengan kita tarik keluar nih supaya nggak kelihatan, ya. Bayangkan kalau kita melakukan gerakan ini, maka bagian sisi luar pada sendi bahu ini yang sebenarnya sangat tipis, ya, akan mudah sekali terluka dan akhirnya menimbulkan rasa sakit yang besar. Ada beberapa orang yang bisa ternyata latihan decline. Mengapa? Karena sebenarnya sudut decline-nya rendah, tidak terlalu turun, dan ternyata upper body-nya cukup tebal. Dengan upper body yang cukup tebal, sehingga sebenarnya dia praktis sedang melakukan flat bench press. Ya, sekarang kita ke flies maupun ke crossover. Nah, dumbbell flies bukanlah latihan yang dianjurkan, ya. Praktis karena ini. Saat melebar, posisi sendi sedang melemah. Kekuatan memulai fase positif otot dada sangat lemah. Misalnya nih, di saat titik ini, si dumbbell memiliki garis gravitasi. Ya, tekanannya mau ke bawah. Berarti tekanan terhadap sendi bahu ini sangat besar. Stretch terhadap sendi otot dada ini juga sangat besar. Tetapi di saat stretch ini, di saat otot dada sedang dalam posisi terlemah, tekanan sedang terbesar. Sementara waktu diayunkan positif ke sini, ya, ada potensi terjadinya sobekan. Katakan oke, otot dada cukup tebal sehingga sulit untuk sobek. Meskipun ada banyak kasus otot yang tersobek di bagian dada, ya. Katakan bisa berhasil kita lakukan gerakannya sampai ke atas. Dan apa yang terjadi? Ternyata si dumbbellnya kan sudah ada di sini. Ada gravitasi, tapi gravitasinya sudah diserap oleh lengan, pergelangan tangan, sendi siku, dan sendi bahu. Jadi sebenarnya di saat ini, si beban yang berapa kilo ini sebenarnya tekanannya kepada dada adalah 0. Tekanan maksimum bisa jadi lebih dari angka ini. Jadi kalau misalnya dia 10 kilo, dalam posisi ini, lengan hampir lurus, dalam posisi ini, bisa jadi 40 kilo. Waktu di sini, padahal dia dengan otot yang sedang terlemah. Waktu dinaikkan ke atas, di mana otot sudah terkuat, posisi bahu, siku, dan pergelangan sudah menunjang beban ini yang 10 kilo, ternyata tekanannya adalah 0. Bisa dibayangkan, rugi di saat terkuat tekanan 0, di saat terlemah tekanan maksimal. Ini juga bisa kita lihat, aplikasikan di semua gerakan latihan, ya. Saat melebar, posisi sendi lemah, kekuatan memulai fase positif otot juga di dada rendah, ya. Tetapi tekanan pada otot dada dan sendi bahu menjadi besar. Garis putih, ya, saat merapat posisi sendi kuat, kekuatan fase positif otot dada besar. Tetapi tekanan pada otot dada dan sendi menjadi kecil. Saya akan coba break di sini untuk menjelaskan satu hal yang saya rasa sangat penting. Dalam yang namanya latihan beban,
Hampir sama juga waktu kita bilang mau memperbaiki komposisi tubuh kita. Ada yang namanya lemak dan bobot murni. Lemak naik, bobot murni naik, tetap turun. Lemak tetap, bobot murni naik, tetap turun. Lemak turun, bobot murni naik, tetap turun. Jadi ada 9 skenario seperti yang kita bahas dalam modul komposisi fisik, ya, physical composition. Nah, dalam latihan beban juga ada itu, yang namanya risiko dan manfaat. Risiko naik, manfaat naik, tetap turun. Risiko tetap, manfaat naik, tetap turun. Risiko turun, manfaat naik, tetap dan turun. Kita mau pilih yang mana? Gitu. Dalam berbagai gerakan yang kita pilih, ya, range of motion yang kita pilih, kecepatan gerak yang kita pilih, beban yang kita pilih, semuanya itu akan kembali ke sana. Ya, hati-hati kita jangan sampai memberikan kepada klien satu gerakan yang terlalu kompleks, yang terlalu sulit, yang akhirnya meningkatkan risiko, tapi manfaatnya turun. Itu adalah yang paling berbahaya. Risiko naik, manfaat turun. Tapi yang kita inginkan adalah apa? Beberapa alternatif lain, yaitu risikonya tetap, manfaatnya naik. Itu dengan catatan risikonya memang sudah tidak bisa diturunkan lagi, sehingga manfaatnya aja yang kita coba maksimalkan. Kita coba pikir, ada gerakan apa yang seperti itu yang bisa kita perbaiki, ya. Kemudian alternatif lainnya adalah apa? Tentu yang paling bagus adalah manfaat naik, risiko turun. Nah, disitulah value kita juga sebagai personal trainer. Satu gerakan yang sama, kelihatan sama, tapi dengan niat gerak, dengan pertimbangan keseimbangan, range of motion, speed, dan lain sebagainya, gerakan yang kelihatan sama, efektivitasnya bisa meningkat, risikonya bisa turun, gitu. Dan juga kalau bisa, ya mungkin adalah manfaat naik, risiko tetap tadi sudah kita bahas, dan manfaat naik, risiko turun, ya. Jadi saya rasa tidak banyak pilihan di luar sana sehingga membuat kita dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sangat-sangat kuat dalam hal teknik latihan. Makanya Rai Institute dalam kesempatan kali ini sudah mencoba lebih improve, memberikan penekanan dalam hal teknik latihan beban dan memberikan instruksi yang terbaik kepada klien untuk bisa diikuti. Cable crossover. Daripada menggunakan dumbbell flies, saya akan lebih cenderung menggunakan cable crossover, ya. Visualisasikan arah serabut otot dan selaraskan arah kabel dengan arah serabut. Teman-teman bisa melihat di sini, ya, entah kelihatan atau tidak, tetapi dengan serabut otot atas, ya, pectoralis atas yang memang origin muara atau hilir, bermuara, ya, di sini atau berhilir, ya. Berarti arah kabelnya persis aja diikuti langsung dengan arah posisi lengan dan kabel. Serabut otot, gambar garis kuning, garis titik-titik adalah lengan dan kabel. Ya, demikian visualisasinya. Kalau misalnya mau sedikit decline, ya boleh, ya, atau misalnya sedikit lebih ke horizontal. Telapak kepal menghadap ke bawah. Nah, banyak yang suka melakukan crossover dengan kepal saling berhadapan, ya, padahal sebenarnya kepalnya sebaiknya menghadap ke bawah. Mengapa demikian? It has a lot to do, ya, dengan yang namanya keterlibatan otot bahu dan sekaligus juga meniadakan yang namanya ini supinasi. Supinasi ini berarti udah langsung, coba teman-teman lihat, bahkan di bicep saya aja yang tidak seberapa ini, ya, saya lakukan supinasi, si bicepnya memendek, ya. Ini berarti keterlibatan biceps akan lebih besar apabila bicep ikut mengeroyok, maksudnya apabila kita melakukan pegangan flies, entah itu kabel atau di mesin, dengan kepal saling menghadap. Lebih baik diturunkan ke bawah
untuk meniadakan keterlibatan si biceps. Posisi lengan cukup di depan badan, ya. Otot dada tidak harus stretch sampai lengan tidak harus di belakang badan, ya. Jadi ini contohnya. Banyak yang suka melakukan seperti hybrid gerakan, which is fine, ya tidak apa-apa. Seolah-olah melakukan dumbbell press, vertical dumbbell press dengan kabel, gitu ya. It's fine, ya. Tapi dengan siku semakin jauh ke belakang, sebenarnya rotator cuff lah yang bekerja lebih maksimal. Ya, di sini otot-otot kecil ya harus menyerap yang namanya beban yang besar yang bisa dilakukan oleh otot dada. Not fair, ya, karena risiko cederanya menjadi lebih besar di sana. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, visualisasinya ke penggambarannya, kepal menghadap ke lantai lebih menguntungkan. Seluruh lengan di posisi lebih rendah daripada bahu, ya. Jadi lengannya jangan terlalu tinggi, melakukan crossover seperti ini, ya. Turun aja, lakukan dengan lengannya ada di bawah bahu. Pilihan pegangan, ya, telapak menghadap lantai di sisi dalam antara telunjuk dan jempol. Jadi kalau misalnya saya akan memilih untuk memegang ini, majukan 1-2 titik lagi tuasnya, kemudian pegang di sini. Ya, range of motion-nya pasti akan terbatas karena adanya besi ini yang nanti akan membentur. Maka apa yang bisa kita lakukan juga, kita sisipkan tangan kita ke dalam, ya, di rongga tengah ini. Maksudnya di sana. Kepal menghadap ke lantai sudah, ya, ini cable crossover dan mesin flies. Terhadap niat gerak, sepertiga pertama ayunkan lengan sambil mengunci belikat. Karena saat belikat sudah alami terbuka, rapatkan sisi dalam kedua forearms. Gitu. Jadi ada 2 tahap sebenarnya. Kita nggak bisa terlalu terburu-buru. Yang penting, wah, cepet-cepet aja. Apalagi di saat mungkin lagu di fitness centernya lagi gedebam-gedebum, ya. Jadi lagunya cepet, jadi ikutan geraknya kayaknya seolah-olah mau cepet. Padahal tidak demikian adanya. Kunci belikat hanya memungkinkan kita membawa sejauh ini ke depan. Mulai dari titik ini biasanya si belikatnya sudah terbuka. Biarkan aja terbuka, tapi yang penting niatannya adalah membawa si sisi dalam dari forearms ini untuk merapat ke tengah. That is best practice dalam hal cable crossover atau mesin chest flies. Dan saya rasa ini adalah satu teknik yang harus kita kuasai dan kita pikirkan bagaimana kita memberikan instruksi agar ini terjadi. Make it on your notes, ya. Karena nanti cara untuk belajar terbaik untuk modul-modul seperti ini, karena ada fase teori dan praktek, maka tampilkan juga modul-modul ini saat teman-teman belajar mendengar videonya di praktek, ya. Kemudian buat catatan sendiri, kira-kira instruksi apa yang bisa saya berikan kepada klien. Bagaimana Anda menjelaskan ini dengan bahasa yang lebih sederhana? Ayo, bisa nggak? Kunci belikat, ayunkan dulu, ya, ayunkan sepertiga, 2/3-nya rapatkan kedua lengan. Sampai kontraksi dada terjadi, ya. Itu yang saya rasa menjadi tantangan untuk kita semua, bukan saja jago-jagoan dalam hal mendorong, ya. Kalau mendorong, makanya triceps yang akan terkena. Kalau kita bilang mengayun, maka secara horizontal adduction, maka otot dada yang akan lebih banyak. Nah, ini yang dinamakan meskipun gerakan kelihatan sama, tetapi niat gerak, teknik sedikit penguncian di sini, ya, dikombinasikan lagi dengan 4 pointer tadi, lambat, seimbang, halus, dan mengunci core. Gabungkan itu semua, bayangkan apa yang harus dilihat, apa yang harus dikoreksi, ya, untuk menaikkan efektivitas
untuk menurunkan risiko cedera. That is the essence of personal training. Itu adalah esensinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, emang ngapain sih bayar PT? Itu yang para atlet-atlet aja yang udah jadi juara bisa tuh tanpa PT misalnya. Mungkin mengatakan hal seperti itu. Ya karena apa? Apresiasi. Atau misalnya nggak usah apresiasinya. Maksudnya pemahaman terhadap profesi personal trainer masih rendah. Ya, kita dulu mungkin personal trainer hanya dianggap sebagai tukang bawa botol minum dan handuk gitu ya. Tapi lama-lama dengan pemahaman bahwa ternyata kita ada di menjadi ujung tombak dalam hal informasi fitness yang tersampaikan ke masyarakat harus benar, harus tepat, harus akurat, harus beretika, maka pengetahuan ini menjadi pengetahuan dasar yang sangat wajib untuk dimiliki. Kita kembangkan semua tuh, bayangkan semua konsentrasi, semua teknik bicara, ya, semua pemahaman biomekanik dan anatomikal, ya, ini yang nanti akan mengangkat harkat martabat kita sebagai profesi personal trainer ini, ya. Jadi let the world know, ya, bahwa kita belajar dengan sangat serius untuk mendeliver yang namanya jasa personal training yang terbaik. Yuk kita lanjut lagi ke modul berikutnya, atau misalnya oh ya, masih ada slide berikutnya. Ini yang mungkin terakhir ya. Ini juga merupakan masih alat yang sangat populer, tapi saya rasa sudah mulai berkurang. Masalahnya dengan alat ini adalah satu, ya, ada keterlibatan otot biceps yang lebih besar karena adanya supinasi, kontraksi otot dada juga berkurang. Kemudian karena ada bantalan ini, ya, ada genggaman ini, maka ada bantuan dari lengan untuk mau melakukan internal rotation, rotasi internal pada bahu, ya. Rotator cuff berada dalam posisi lemah dan dipaksa melakukan internal rotation atau aduksi. Jadi saya rasa bukan hal yang bijak untuk berlatih dengan alat ini. Kalau adanya cuman ini, saya mau latihan gimana? Luruskan lengan, taruh bantalan di dekat biceps, ya. Jadi itu merupakan salah satu cara juga. Jadi that's it, the end of it. Terima kasih untuk perhatiannya. Kembali lagi, step up, raise your standard dalam hal memberikan kualitas instruksi kepada klien supaya latihannya menjadi lebih baik. Dimulai dari melatih diri sendiri dulu.